Pembahasan latihan 2 pelajaran Al-Quran Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Erdi pada pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak masih ingat pesan Bapak ya? Selalu jaga kesucian ketika kita menuntut ilmu atau ketika kita belajar ya. Ayo, bagi yang sudah batal silakan wudhu terlebih dahulu ya. Dah Bapak tunggu. Nah, alhamdulillah, mari kita awali pelajaran Al-Quran Hadis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, semoga dalam keadaan suci ini kita dimudahkan oleh Allah mendapatkan ilmu yang manfaat dan diridhai oleh Allah, mendapatkan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, selanjutnya langsung pada hari ini Bapak akan membahas Al-Qalam agama, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Kalian buka, kalian siapkan dulu ya. Kalian siapkan dulu buku paketnya dan buku Al-Qalamnya. Ya, sudah? Nah, kalau sudah, kalian buka buku paketnya halaman 5 dan 6. Sudah ya, disiapkan, dibuka. Sementara untuk buku Al-Qalamnya kalian buka latihan 2 pada halaman 4, yaitu tentang surah An-Nas ya. Nah, Bapak akan membahas latihan soal pada pelajaran Al-Quran Hadis tentang bab surah An-Nas. Sudah siap anak-anakku? Nah, ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 ya, berilah tanda silang pada huruf A, B, C dan D ya, sebagai jawaban yang paling benar. Nah, disuruh memilih salah satu jawaban. Ingat, setiap perintah kita harus baca agar nanti tidak salah mengerjakannya ya. Langsung nomor 1, lafal An-Nas berarti apa nak? An-Nas. Ayo, kalau belum tahu kalian lihat. Nah, di halaman 5 itu sudah ada ya. An-Nas berarti manusia. B jawabannya 2 ya. Ayat dalam surah An-Nas berjumlah berapa? Ayo ya, kalian lihat halaman 6 di situ. Mari kita baca bersama-sama surah An-Nasnya biar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Udah lama ya enggak ngaji sama Bapak ya. Yuk, sekarang kita sambil membahas soal, kita mengaji terlebih dahulu ya. Surah An-Nas mulai 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat pertama bareng-bareng ya bersama Bapak. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah,
Alhamdulillah, di sela-sela kita membahas soal, kita membaca surah An-Nas. Ada berapa tadi nak ayatnya? Ya betul, ayatnya berjumlah 6. Nah, kalian sambil melihat ya, halaman 6. Ya, sudah. Sekarang nomor 3, dalam Al-Quran surah An-Nas menempati urutan surah ke berapa nak? Surah An-Nas itu kalau di Al-Quran tempatnya paling akhir. Kalau surah dalam Al-Quran jumlahnya berapa? 114. Kalau yang terakhir berarti nomornya 114. Jawaban nomor 3 adalah A. Ya. Selanjutnya nomor 4, surah An-Nas diturunkan di, ayo, di mana nak? Di kota Makkah, karena surah An-Nas termasuk surah Makkiyah. Ya. Nomor 5 selanjutnya, jawabannya C ya, 4 ya. Nomor 5 selanjutnya, surah An-Nas diturunkan sesudah surah apa nak? Surah Al-Falaq ya. 5 jawabannya D. Nomor 6, bunyi ayat kedua dalam surah An-Nas. Ayo yang barusan kita baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Udah mudah sekali. Jawabannya adalah B, 6B. Nomor 7. Nah, lafaz yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah apa nak? Allazi titik-titik fi sudurin nas. Berarti di jawaban pilihan ganda apa nak? C, betul. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Betul ya. Nomor 7 jawabannya tepat adalah C. Nomor 8, minal jinnati wan nas. Arti kata yang bergaris bawah adalah, mana yang bergaris bawah? Al-jannah ya. Al-jannati ya, minal jinnati ya, maaf, minal jinnati, al-jinnati apa nak? Jin. Betul. Jawaban nomor 8 adalah D. Al-jannah surga ya. Maaf. Nomor 9, kita meminta pertolongan hanya kepada, otomatis hanya kepada siapa nak? Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Tuhan kita, tempat segala sesuatu kita memohon pertolongan, memohon perlindungan ya. Selanjutnya 9 jawabannya A. 10, meminta pertolongan kepada selain Allah dinamakan, ayo, kalau meminta pertolongan kepada selain Allah itu disebut apa anak perbuatannya? Syirik. Berarti kalau orangnya musyrik. Jawabannya betul adalah 10C ya. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan menduakan Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, selanjutnya Romawi 2 ya. Lanjut. Lafal An-Nasi dalam surah An-Nas diulang sebanyak. Nah, kalian lihat pada buku paket kalian. Nah, kata An-Nasi diulang berapa kali nak? 1, 2, 3. Ini ayat keempat ada enggak? Enggak ada. 4, 5. Nah, yang betul jawabannya adalah lafaz An-Nasi dalam surah An-Nas diulang sebanyak 5 kali. Nomor 2, ayat keempat surah An-Nas diakhiri dengan lafaz surah ayat keempat. Kalian lihat ya, ini ya. Min syarril waswasil khannas. Al-khannas. Kalian bisa melihat pilih jawaban pilihan ganda nomor 7 yang D itu al-khannas ya, itu jawabannya. Selanjutnya nomor 3, malikin nas. Lafaz yang bergaris bawah artinya apa nak? Maliki, yang merajai. Betul. Selanjutnya mudah sekali ya. 4, surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah disebut surah apa nak? Kalau sebelum loh ya, apa? Makkiyah. Betul. Jadi surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah adalah surah
Makkiyah. Kalau surah yang diturunkan setelah atau sesudah Nabi hijrah ke Madinah, surah apa nak? Madaniyah. Nah, ingat-ingat ya nak ya. Lanjut, nomor 5, kejahatan tidak boleh dibalas dengan apa nak? Kejahatan itu tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Nanti tambah masalah nanti ya. Kalau kamu dipukul terus membalas pukul jadi berantem kemana-mana nanti masalahnya ya. Harusnya kejahatan dibalas dengan kebaikan, karena kekuatan yang paling ampuh untuk melawan kejahatan adalah perbuatan baik ya, seperti yang diajarkan Rasulullah ya. Dakwah dipukul, dilempari batu, akan tetapi Rasulullah membalas dengan perbuatan yang baik, dengan harapan nanti orang yang berbuat jahat kepada Rasulullah itu menjadi pengikut setia Nabi kelak ya, anak keturunannya. Nah, selanjutnya nak, nomor 6, qul a'udzu, ayo otomatis bi rabbin nas. Nah, lanjutan potongan ayat tersebut adalah bi rabbin nas. Kalian belajar menulis lafaz surah An-Nas ayat pertama itu ya. Nah, kalian buka buku halaman 6 itu ya, situ sudah ada. Selanjutnya nomor 7, ayat kelima surah An-Nas diawali dengan lafaz apa nak? Kelima. Ayo, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu. Berarti alladzi yuwaswisu itu diawali dengan lafaz alladzi boleh, alladzi yuwaswisu lebih tepat ya. Selanjutnya qul a'udzu nomor 9 ya nak ya. Oh, maaf. Nomor 8. Belum, Pak? Ya. Memohonlah perlindungan kepada Allah, maka Allah akan melindungi, betul, atau memohon pertolongan kepada Allah, seraya Allah akan menolong atau mengabulkan, meminta permintaan kepada Allah, insyaallah akan dikabulkan. Kenapa? Dengan berdoa dan berbuat baik. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, insyaallah seraya aku akan kabulkan. Nanti akan dikabulkan ya nak ya. Nah, selanjutnya qul a'udzu birabbin nas. Nomor 9, a'udzu. Nah, lafaz yang bergaris bawah a'udzu adalah artinya apa nak? Katakanlah aku berlindung. Jawabannya aku berlindung. Qul itu katakanlah a'udzu, aku berlindung. Selanjutnya nomor 10, minal jinnati wan nas. Itu ada tulisan Latin, kalian diperintahkan untuk menyalin ke dalam tulisan lafaz Arab ya. Minal jinnati wan nas. Kalian bisa melihat buku paket kalian di situ ya. Itu ayat berapa nak? Ayat ke-6, betul. Lanjut nomor 3 ya. Sudah siap? Ya. Tuliskan nomor 1, tuliskan arti dari surah An-Nas ayat 3. Ayat 3 apa nak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilahi itu Tuhannya manusia, sesembahannya manusia. Ilahin nas ya, sesembahan manusia, tempat menyembah manusia ya. Nomor 2, apa yang kamu lakukan apabila kamu diganggu oleh temanmu? Nah, ini pasti sering anak-anak alami ketika kalian di dalam madrasah ya. Pasti ada ini. Terus sikap kalian bagaimana nak yang benar? Apa yang kamu lakukan apabila kamu diganggu oleh temanmu? Nah, yang pertama boleh menegurnya dengan
halus bahwa perbuatan itu salah. Itu jawaban boleh. Selanjutnya apa? Tidak membalasnya. Tidak membalasnya. Kamu dijahatin dibalas dengan kejahatan lagi, tidak akan, tapi membalas dengan kebaikan boleh. Jawabannya betul juga. Terus apalagi nak? Nah, memberi pengertian kepada teman yang salah itu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang salah atau perbuatan jahat yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, anak-anakku, begitu ya jawabannya boleh. Kalian pilih salah satu. Nomor 3, tuliskan lafaz dari ayat yang berarti dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Nah, ini kalian lihat buku paket kalian, di situ ada ayat keempat ya, min syarril waswasil khannas. Itu artinya dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Nah, lanjut, sesuai isi dari surah An-Nas, berasal dari manakah kejahatan itu? Yaitu jin dan manusia. Nah, terus setan bagaimana, Pak? Setan itu secara bahasa artinya jauh ya, syaitana jauh, artinya menjauhkan dari Tuhannya. Itu berarti menyesatkan. Itu bisa dari golongan jin dan juga bisa dari golongan manusia. Setan itu ya, itulah perbedaan setan antara setan dan jin. Nah, setan berarti jawabannya adalah jin dan manusia. Boleh. Setan boleh, Pak? Boleh. 5, tuliskan 3 isi kandungan dari surah An-Nas. Nah, isi kandungan dari surah An-Nas itu adalah ini. Nomor 4. Nah, kalian bisa meringkasnya. Ya, berarti yang pertama, Allah adalah Tuhan pemelihara dan pencipta alam semesta ini ya. 2, terus Allah tempat meminta perlindungan. Nah, 3, godaan setan itu bisa perasaan was-was itu ya. Jadi godaan keburukan itu bisa berasal dari golongan jin dan manusia. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, Allah Tuhan pemelihara dan pencipta. Yang kedua, Allah tempat berlindung. Yang ketiga, perasaan was-was itu berasal dari golongan jin dan manusia, bisa dari golongan jin dan manusia. Dah, anak-anakku, latihan 2 pelajaran Al-Quran hadis telah kita bahas bersama Pak Erdi ya. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga Allah meridhai apa yang kita pelajari hari ini ya, anak-anakku. Dah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sampai ketemu lagi pada pelajaran yang lain bersama Pak Edi ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.